Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga yang jajaran Partai Gerindra yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri beserta jajarannya. Perang di Jawa Barat, Jawa Timur siap untuk menang. Yang kami hormati seluruh anggota fraksi Partai Golkar. Yang saya hormati para ketua Ormas Hasta Karya, panitia Pak Muhyiddin. Kenapa kita pilih Pak Muhyiddin? Karena Rapimnas ini paling penting. Dan Pak Muhyiddin ini terpilihnya sudah 5 kali. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk tidak terpilih. Malah di sana rakyat yang bertanya, Pak Muhyiddin, kita pilih lagi, maju lagi, siap, langsung jalan, Pak. Kemudian juga hadir di sini steering committee dari Pak Aceh Hasan Sajili dan OC Dito Gani Dito Aryo Tejo. Karena kita punya banyak Dito, Pak. Dito Bendahara Umum, Dito Gani Dito. Dan hadir di sini juga hadir ketua-ketua DPD se-Indonesia yang kemarin juga bersalaman dengan Pak Prabowo, calon presiden kita. Sebelum saya melanjutkan sambutan, izinkan saya sampaikan pantun Pak Prabowo. Nanti tolong disambut ya. Cakep. Ini bagian dari evaluasi untuk pileg nanti. Lisa Blackpink beli sawo, naik delman, saya ganti Pak karena ada Golkar jadi kita balik, naik dokar duduknya dibuka. Kami sambut welcome Bapak Prabowo dengan sumringah dan sukacita. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hadir dalam acara Rapimnas kedua Partai Golongan Karya. Dan izinkan saya langsung membuka Rapimnas. Setuju? Setuju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rapimnas saya buka. Rapimnas ini memiliki arti yang sangat penting karena kita akan memutuskan kebijakan yang sangat strategis bagi arah politik bangsa kita menghadapi hajat besar, yaitu pemilu 2024. Keputusan Partai Golkar dalam Rapimnas ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Sebagai partai yang paling berpengalaman, berusia 59 tahun, sudah makan asam garam, kebijakan-kebijakan strategis diambil berbagai pertimbangan yang matang dan mengedepankan apa yang selalu Bapak Prabowo sampaikan. Bagi Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan yang utama dan terutama. Partai Golkar dengan ideologi karya kekaryaan terus mengamankan peran strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta pemerataan pembangunan. Peran telah dilakukan secara konsisten oleh Partai Golkar, bahkan kalau Bapak Prabowo ingat selama periode Bapak Prabowo juga di pemerintahan di periode sebelumnya, ini dijalankan secara konsisten oleh Partai Golkar.
Partai Golkar berperan dalam setiap fase pemerintahan di negara kita. Oleh karena itu, Partai Golkar hadir dalam setiap krisis yang dihadapi bangsa kita. Kemarin Bapak Prabowo menyampaikan bahwa krisis yang dihadapi adalah pada saat Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI sedang terancam. Partai Golkar hadir dalam reformasi. Dan saat sekarang Partai Golkar juga hadir menghadapi krisis pandemi COVID-19, dan Partai Golkar berperan aktif dalam penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan alhamdulillah bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh tantangan ini bisa dihadapi dan diselesaikan. Saat ini tantangan masih banyak. Masih ada geopolitik di Eropa dan Hamas Palestina. Masih ada menguatnya US dollar. Masih ada tantangan pangan. Masih ada tantangan pupuk. Masih ada tantangan energi. Dan ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Dan Partai Golkar percaya bahwa calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, Bapak Prabowo Subianto, mampu dan berani untuk mengambil keputusan-keputusan dalam 1-2 bulan, insya Allah sesudah dilantik. Saat ini pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 7 semester di atas 5%, 5,17%. Bahkan inflasi pun rendah, 2,3 dibandingkan dengan yang lain. Ini tidak lepas dari peran Partai Golkar, terutama di parlemen. Partai Golkar konsisten mengawal kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo dan bertekad untuk melanjutkan kebijakan yang telah dimulai dan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita teruskan pembangunan infrastruktur. Kebetulan PSN itu ada di kantor saya. Kebijakan hilirisasi, peningkatan SDM, dan lain. Rapimnas Partai Golkar sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bagi keluarga besar Partai Golkar, Pak Prabowo tidaklah asing. Pak Prabowo merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karenanya beliau hebat karena lahir dari partai politik yang hebat pula. Mohon maaf Pak, teman-teman dari Gerindra juga ikut bertepuk tangan. Sama-sama lahir dari Golkar. Saya akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai capres dan cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda? Kita punya sejarah. Contohnya Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin
under 40 tahun. Anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo. Semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura. Madura setuju. Kepri setuju. Jogja setuju. Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Bapak Ibu, Pak Prabowo silakan duduk kembali. Dengan demikian Pak Aceh rangkus rancangan keputusan. Untuk ini saya mohon untuk dibaca. Pak Aceh silakan. Jadi keputusan pertama kita langsung siapkan. Menteri Agama. Pak Ketua Umum, izinkan saya membaca rangkus keputusan rapat pimpinan nasional Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya, memperhatikan arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Ketiga, memberikan mandat dan kuasa penuh kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto untuk mengambil dan atau memutuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia di kemudian hari. Keempat, bahwa dengan adanya keputusan Rapimnas 2 Partai Golongan Karya pada tanggal 21 Oktober 2023 tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka mencabut seluruh keputusan-keputusan tentang calon presiden dan wakil presiden sebelumnya. Kelima, menugaskan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Rapimnas 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 sebagaimana diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk disosialisasikan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.